Panganjali. Om Swastiastu. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu peninggalan kerajaan bercorak Hindu yang pernah ada di Nusantara. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komar Robert Arya Wijaya, absen 11. Perkenalkan, nama saya Imariana Ria Aritunanya, absen 11. Perkenalkan, nama saya Nimade Adindari Gita Prajandari, absen 31. Perkenalkan, nama saya Putu Pradayana Nisa, absen 39. Perkenalkan, nama saya Putu Pradayana absen 38. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Peninggalan Kerajaan Kutai adalah Yupa. Yupa adalah prasasti dalam tugu yang digunakan untuk mengikat hewan kurban pada zaman Kerajaan Kutai. Sebenarnya terdapat 7 buah yupa yang memuat prasasti, namun baru 4 yang berhasil diterjemahkan. Isi prasasti menggunakan huruf Pallava Pranagari dan menggunakan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan Raja Mulawarman yang memberikan sumbangan kepada para kaum Brahmana berupa sapi yang banyak. Prasastinya yang pertama menceritakan keturunan Kudunga, Aswawarman, dan Mulawarman. Prasasti yang kedua menceritakan kebaikan Mulawarman kepada kaum Brahmana. Prasasti yang ketiga, prasasti ini ditulis untuk peringatan 2 perkara yang telah disedekahkan oleh sang Raja Mulawarman. Prasasti yang keempat menceritakan Raja Mulawarman yang memberi sedekah 2000 ekor sapi kepada para kaum Brahmana. Selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara. Pada masa Kerajaan Tarumanegara, rajanya yang sangat terkenal membawa perubahan dan mampu menyejahterakan rakyatnya adalah Raja Punawarman. Peninggalannya yang pertama ada Prasasti Ciaruteo. Prasasti ini terdapat tapak kaki Punawarman. Yang kedua ada Prasasti Kebun Kopi. Terdapat 2 jenis prasasti yang ditemukan, yakni Prasasti Kebun Kopi 1 atau Prasasti Tapak Gajah dan Prasasti Kebun Kopi 2. Yang ketiga ada Prasasti Jambu. Yang keempat ada Prasasti Pasir Awi. Prasasti ini ditetapkan menjadi benda cagar budaya peringkat nasional. Yang terakhir ada Prasasti Muara Cianten. Selanjutnya, Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri sekitar abad ke-6 hingga abad ke-7. Letak Kerajaan Kalingga berada di pantai utara Jawa Tengah di antara Kabupaten Pekalongan dan Jepara. Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Ratu Sima sekitar 674 sampai 695 Masehi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Kalingga. Yang pertama ada Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas berisi tentang mata air jernih dan bersih seperti Sungai Gangga di India. Lalu yang kedua yaitu Prasasti Sojo Merto. Prasasti ini berisi tentang tokoh Dapunta Salendra. Lalu yang ketiga Candi Angin. Yang keempat Candi Bubrah. Bubrah berasal dari bahasa Jawa yang artinya rusak. Lalu yang terakhir yaitu situs puncak Songolikur Gunung Muria yang terdapat ada 4 arca. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno berasal dari istilah Bumi Mataram yang artinya daerah-daerah yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Nah, Kerajaan Mataram Kuno ini dibagi menjadi 2, yaitu Kerajaan Mataram Kuno bercorak Hindu dan Kerajaan Mataram Kuno bercorak Buddha. Kerajaan Mataram Kuno bercorak Hindu meliputi daerah Jawa Tengah bagian utara dan Kerajaan Mataram Kuno bercorak Buddha meliputi daerah Jawa Tengah bagian selatan. Lalu, peninggalan-peninggalan prasasti dari Kerajaan Mataram Kuno yaitu Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Mantiasi, dan yang terakhir Prasasti Klura. Nah, ada juga candi-candi peninggalan dari Kerajaan Mataram Kuno yaitu Candi Kalasan, Candi Plaosan, Candi Prambanan, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Kadulan, Candi Sojiwan, Candi Barong, dan tentunya yang paling kolosal adalah Candi Borobudur. Selanjutnya, Kerajaan Medang Kemulan. Kerajaan Medang Kemulan merupakan lanjutan dari Kerajaan Mataram Kuno yang mengalami perpindahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Empu Sinduk pada abad ke-10, peninggalan Kerajaan Medang Kemulan yaitu Prasasti Empu Sinduk, Prasasti Calcuta, Prasasti Anjuk Ladang. Terdapat beberapa candi yang menjadi peninggalan dari kerajaan ini, candi-candi yang ditinggalkan oleh Medang Kemulan. Ini dapat dibilang adalah candi-candi besar di Jawa Tengah seperti Candi Prambanan, Candi Kalasan, dan Candi Jo. Selanjutnya ada Kerajaan Kediri.
Kerajaan Kediri merupakan kerajaan Hindu yang berada di Jawa Timur sekitar tahun 1019 sampai 1222 Masehi. Kerajaan ini berdiri setelah penguasa terakhir Kerajaan Medang Kumulan, yaitu Dharma Wangsa Erlangga. Masa kejayaan Kerajaan Kediri ini pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, yang pada saat itu mampu memperluas daerah kerajaannya melebihi Kerajaan Sriwijaya. Adapun peninggalan dari Kerajaan Kediri, yang pertama ada prasasti Sirah Keting, berisi penjelasan pemberian hadiah kepada rakyat oleh raja. Yang kedua ada prasasti Tulung Agung dan Kertosono, berisi masalah keagamaan yang ditulis Raja Bameswara. Yang ketiga ada prasasti Ngantang, berisi penjelasan pemberian hadiah pada rakyat Ngantang. Yang keempat ada prasasti Jaring, berisi penjelasan tentang Kebo Waruga dan tikus Jinada. Yang kelima ada prasasti Kamula, berisi penjelasan keberhasilan Raja Kertajaya memerangi musuh di Katang. Lalu ada Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, Kitab Arjuna Wiwaha, Kitab Kunjara Karna, Kitab Parahayatnya, Kitab Prapanca, Kitab Sundayana, Kitab Sarandaka, Kitab Ranggalawe, Kitab Pusana Jawa, dan Kitab Pusana Bali. Selanjutnya ada Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Selanjutnya ada Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Di bawah pemerintahan Kertanegara, Kerajaan Singosari mampu memperluas kekuasaannya hingga Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Terbentuknya Kerajaan Majapahit berkaitan erat dengan runtuhnya Kerajaan Singasari. Pada saat itu, Kerajaan Singasari dipimpin oleh seorang raja yang bernama Kertanegara. Pada saat itu, Jaya Katuang berhasil membunuh Kertanegara, sehingga anak dari Kertanegara yaitu Raden Wijaya melarikan diri. Dari sinilah awal terbentuknya Kerajaan Majapahit. Berikut ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu ini berada di pusat Kerajaan Majapahit, yaitu di Trawulan. Menurut Kitab Negara Kertagama, candi ini berfungsi sebagai pintu masuk ke bangunan suci. Selanjutnya ada Candi Tikus. Candi ini pada zaman dahulu digunakan sebagai tempat pemandian oleh anggota kerajaan. Selanjutnya ada Candi Wringin, Candi Lawang, Candi Brahu, Candi Pari, Candi Penataran, Candi Jambung, dan Candi Sukuh. Selanjutnya ada Prasasti Kudadu. Prasasti ini berisi cerita pelarian Raden Wijaya dari Pulau Jawa ke Pulau Madura. Selanjutnya ada Prasasti Sukamerta dan Prasasti Prapanca Sakura. Selanjutnya ada Kitab Pararaton yang berisi silsilah kerajaan Majapahit dan Singasari. Selanjutnya ada Kitab Ranggalawe yang berisi cerita peperangan Ranggalawe. Selanjutnya ada Kitab Sutasoma, Kitab Negara Kertagama, dan Kitab Arjuna Wiwaha. Selanjutnya ada Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan kerajaan kuno di Pulau Bali yang berdiri antara abad ke-8 sampai abad ke-14. Pusat kerajaan ini berada di sekitar Pejeng atau Bedulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Berikut ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Bali. Yang pertama ada Prasasti Belanjong, yang kedua ada Prasasti Pelangkuan, yang ketiga ada Prasasti Anak Wungsu, yang keempat ada Pura Agung Besakeh, yang kelima ada Candi Padas, yang keenam ada Candi Mengening, dan yang terakhir ada Candi Wasan. Saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi kali ini. Kesimpulannya yaitu di antara berbagai sumber sejarah kuno Indonesia seperti naskah dan berita asing, prasasti dianggap sumber terpenting karena mampu memberikan kronologis suatu peristiwa. Selain mengandung unsur peninggalan prasasti, juga mengungkapkan sejumlah nama dan alasan mengapa prasasti juga tersebut dikeluarkan. Prasasti juga memiliki fungsi untuk menyampaikan peristiwa masa lalu agar bisa dibaca oleh orang-orang di masa depan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak presentasi kami dari awal sampai akhir. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.